Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih hinggap pada kita masing-masing, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah yang mendorong kita dan menakdirkan kita sehingga kita dapat bermuwajahah di tempat yang penuh dengan barakah ini. Jemaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepadanya, ini menjadi bekal sehingga kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in, masih pada bab salat sunnah, yaitu salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Artinya ini sebenarnya salat sunnah yang memang yang dilakukan sendiri-sendiri, seperti yang sudah kita bahas, termasuk kemarin itu salat duha. Salat duha itu tidak disunahkan berjamaah, tetapi kalau untuk pendidikan boleh, seperti di sekolah-sekolah bareng dengan murid-murid supaya mereka, tapi sejatinya tidak disunahkan untuk berjamaah itu salat duha, sendiri-sendiri saja, nafsi-nafsi. Termasuk yang tahiyatul masjid pun pula misalnya tahiyatul masjid sampai jamaah ori. Ya. Jadi itu semua yang kita bahas kemarin itu. Apalagi yang kemarin kita bahas selain salat duha, kemudian salat witir, maksudnya witir yang bukan yang dilakukan disambung dengan salat sunnah berjamaah seperti tarawih gitu. Kan witir menurut hemat tadi masing-masing juga setelah isya itu. Nah, kemudian juga salat rawatib, ya itu semua kan yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Nah, pada kesempatan ini yang termasuk juga salat sunnah yang tidak dilakukan secara berjamaah adalah salat istikharah. Ya, istikharah. Karena istikharah guys, sebetulnya masing-masing lain itu nih namanya istikharah. Ya, apa yang diistikharahkan. Kemudian termasuk ihram, ini dikatakan sini. Tawaf dan salat sesudah wudu atau salat wudu. Ya. Nah,
wa tata'azza raka'atat tahiyati wa ma ba'daha birak'ataini fa aksara min fardin aw naflin akhara wa illam yanwiha ma'ahu ayaskutu talabuha bizalik. Salat tahiyatul masjid ya, yang sesudahnya itu ikut tertunaikan dengan sendirinya manakala sebab dilakukan 2 rakaat atau lebih dari salat fardu atau sunnah lainnya sekalipun tidak disertakan dalam berniat. Maksudnya perintah untuk melakukan salat-salat tersebut jadi gugur sebab salat fardu atau sunnah yang lainnya. Jadi maksudnya abinta, misalnya kalau kita datang ya sudah waktu untuk salat fardu, berarti sejatinya itu salat tahiyatul masjid itu salat terpenuhi juga nih. Karena kita memang datang untuk melakukan sholat fardu gitu. Jadi bukan berarti karena bunang ustaz sampai setiap lusiki harus sholat tahiyatul masjid. Mas sambil tahiyatul masjid do warsenir sambil jam nenir tempuh sambil fardu gitu maksudnya. Makanya itu maksudnya meskipun kita tidak berniat sholat tahiyatul masjid tapi sebenarnya sudah terpenuhi. Sebenarnya kita itu sudah secara otomatis dianggap telah melakukan tahiyatul masjid juga. Ya. Amma husulu sawabiha fal wajhu tawakkufuhu ala niyati li khabarin innamal a'malu bin niyat kama qalahu jam'un wa ta'akhiruna mu'tamadahu saikhuna. Jadi tentang mendapatkan pahala atau tidak, satu pendapat mengatakan bahwa dapat pahala jika berniat. Ya, kalau dia berniat terlebih dahulu karena berdasarkan hadis tadi itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah amal itu tergantung dengan adanya niat. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh segolongan ulama mutakhirin, kemudian dijadikan pegangan oleh guru kami. Kan tadi dikata-kata sebelum tadi, itu tahiyatul masjid akan secara otomatis akan ikut disertakan gitu, akan tertunaikan manakala kita melakukan sholat fardu atau sholat lainnya ketika kita masuk masjid itu. Ya, tetapi dikatakan di sini kalau tidak niatnya sholat tahiyatul masjid maka ndak dapat pahala gitu. Ya. Tetapi ada juga menurut lain, para jangan kelewali pernah berkatakan, lakinna zahira kalamil ashabi husulu sawabiha wa illam yanwiha ma'ahu wa huwa muqtada kalamil majmu'. Menurut lahirnya perkataan ashabu syafi'i ulama fikih periode mutaqaddimin adalah tetap mendapatkan pahala, enggak ini pula. Tetap mendapatkan pahala sekalipun tidak disertai niat. Karena sebenarnya dia ingin melakukannya tapi karena memang kondisinya tidak sempat melakukannya, benar nih. Jadi benar hende sudah tercatat sebagai dia telah melakukannya karena memang kondisinya. Seperti itulah kesimpulan perkataan dalam kitab Al-Majmu'. Jadi warjam kahige kone ya memang ya tidak mendapatkan pahala tahiyatul masjid karena dia memang tidak melakukannya, apalagi tidak meniatkannya gitu. Karena dia begitu datang langsung melakukan sholat makalai, sholat fardu kombi
atau sholat qabliyah gombi gitu kan. Tetapi enggak sebuahnya tetap ya, karena keadaannya saja dia tidak melakukannya. Kalau seandainya dia datang lebih awal, dia pasti akan melakukan sholat tahiyatul masjid gitu. Ini deh. Kalau mata sih kalau mata bisa mengatakan ya ini kan tergantung dari kebiasaan kita. Kalau memang kebiasaan kita selama AKG memang setiap maita kalau ada waktu kita lakukan tahiyatul masjid, insya Allah kapan-kapan kita tidak melakukannya, kita akan dicatat untuk melakukannya. Karena war hadis mengatakan, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jadi amalnya seseorang itu ketika seseorang itu ada uzur di dalam melakukan ibadah, tetapi selama dia sehat dan tidak kemana-mana, dia melakukannya itu. Tapi manakala dia uzur, dia tidak sempat melakukannya, tetap akan dicatat. Ya, karena uzurnya saja itu. Dia wajib melakukan ini karena uzur pemanggi mainan misalnya, sehingga dia tidak sempat melakukan sholat tahiyatul masjid. Iya. Nah, wa yukra'u nadaban fil ula raka'atain al-wudu ba'dal Fatihah walau annahum izzalamu anfusahum ila rahimah wasani wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu ila rahimah. Nah, kalau ndaita sampai wudu aku dibaca rakaat pertama yang dibaca adalah surah An-Nisa ayat 64. Catat bagi. Iya, surah An-Nisa itu ada ayatnya walau annahum izzalamu anfusahum dan seterusnya sampai rahima. Kemudian untuk rakaat keduanya adalah surah An-Nisa 110. Itu wa may ya'mal su'an au yadlim nafsahu sampai rahima. Itu yang dibaca kalau untuk sholat wudu. Sambia ya, misalnya kalau akeku biasa ngomong ada bune pengantin baru ga ya, aina melakukan hubungan intim kalau tidak dalam keadaan suci dululah, minimal biau sambil setata honde dombu ane apakah mana goreng biau sambil wudu gombi atau sambil istihad atau sambil hajat dah deraho anak nanti misalnya hajat kita kalau sekiranya ditakdirkan memiliki anak, minta kepada Allah agar anak kita anak yang soleha gitu. Bainda ya gitu. Jadi itulah yang merupakan sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Kemudian termasuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah wa minhum sholatul awwabina. Sholat awwabin wa hiya isruna raka'atan bainal maghribi wal isya. Benar waktu oke. Itu sholat awwabin warna. Sholat sebanyak 20 rakaat dilakukan setelah maghrib sampai isya. Ya. Namanya sholat awwabin. Waruwiyat sittan wa arba'an wa rak'atain wa huma al-aqallu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan rakaatnya sebanyak 6, 4 dan 2 rakaat. Ini adalah yang paling sedikit. Artinya warga mengkahi pada sholat awwabin itu 6 rakaat.
warja menggahi loa jadu, artinya loa juga rakaat, loa juga 2 rakaat. Ini yang paling sedikit. Tapi yang dikenal selama ini adalah 20 rakaat. Cincau pas sampai ngori zikir. Nah, nanti kapan lakukan ini? Salat awabin wa ta'adda bi fawaita wa ghairiha khilafan li saykhina. Salat awabin sudah berhasil tertunaikan dengan sendirinya karena ada salat qada. Lainnya halnya dengan pendapat guru kami. Yang lebih utama adalah wal aula fi'luha ba'dal firagi min azkaril maghribi. Nah, ini yang lebih utama kapan? Yang lebih utama adalah mengerjakannya setelah zikir salat maghrib. Apa namanya itu ini? Berzikir tahun danggaran itu. Itu aja. Ya. Coba ke predo misalnya waktu si Maimadah no pre, waktu si Maimadah kena kere de sampai atap sampai ada padula. Kita memputih tanah, memputih tanah untuk ngaji. Oh iya. Waktu si re tabu sampai ni. 20 rakaat. Ngori maghrib sampai isya. Artinya daripada doh kebong asa nih ya. Tapi kalau warasi punya kerja-kerja kita, ya makanya lebih utama kita dengarkan ilmunya dulu. Itu. Kemudian yang ke-15, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah wassalatu tasbih. Sambil tasbih. Nah, artinya keke tasbih lagi sama pelaku kondisi duha oleh keke. Kalau punya ajimat dan pendek biasa recinan lain tada sama-sama sampai tasbih. Nah, punya gue dalam rangka pendidikan, pak kita receh aku ngau menagai mau sirbatin pre sepotai anjurannya sampai kese-kese gitu deh. Karena beda kemampuan tuh. Kan sampai tasbih gede deh. Nah, ini jadi salah satu sambil sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah sholat tasbih, yaitu arba'u raka'atin bitaslimatin au taslimataini wa hadisuha hasanun li kasrati turukihi. 4 rakaat dengan 1 kali salam atau 2 kali. 4 rakaat bisa 1 kali salam atau 2 kali salam, berarti 2 rakaat. Ya. Hadis yang menerangkan adalah hadis yang hasan karena banyak jalur periwayatnya. Hadis hasan ini. Ya. Wa fiha sawabun la yatanaha wa min samma qala ba'duhum al-muhaqqiqina la yasma'u bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Pahala salat tasbih pahalanan ededu tiada terhingga. Jadi ede ku punya yang matre aito intakrabi kita kayak minimal ya podah ya minimal 1 kali dalam seumur hidup lah. Kalau bisa 1 kali, kalau tidak bisa 1 kali dalam 1 tahun. Kalau bisa lagi 1 kali dalam 1 bulan. Kalau bisa lagi 1 kali dalam 1 pekan. Kalau bisa tiap hari. Karena pahalanya salat tasbih itu telah tidak terhingga saking botona, saking waktu disebutkan anu pemboton ge. Dia maklumu Bismillah, gue nanti baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tasbih lah, subhan tasbih ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti wara tata cara bre. Nah, nanti sebentar. Nah, dari sini sebagian ulama ahli tahqiq berkata, semua yang mengatakan atas keagungan salat tersebut dan tiada orang yang akan meninggalkannya kecuali orang yang menyepelekan urusan agama. Coba Pak.
Wah, sudah ada meneta bahwa luar biasanya pahalanya sampai tasbih ke tilo ada di sepele kamu tak ke. Karena pahalanya tak terhingga wae. Kalau sampai zaman itu kan ada PHP na 27 derajat ya. 27 derajat gitu. Kalau sampai tasbih ke tidak terhingga sih. Ya. Wa yakunu fi kulli rakaatin minha khamsatun wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibacana. Tata cara untuk tiap-tiap satu rakaat membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya sebanyak 75 kali. Artinya jumlah keseluruhan satu rakaat adalah ini. Ya, satu rakaat. Nah, dengan rincian begini. Hamsata asara ba'da qiraatin wa asran fi kulli minar ruku'i wal i'tidali was sujudaini wal julusi bainahuma ba'da zikril waridi fiha wa jilsati al-istirahati. Nah, ini 15 kali sesudah membaca Al-Fatihah, 10 kali pada waktu ruku, 10 kali pada waktu i'tidal, 10 kali 2 kali sujud, dan duduk di antara 2 sujud, masing-masing 10 benar ya? Yang semuanya itu dibaca setelah masing-masing zikir yang berlaku di situ. Dan membaca tasbih 10 kali ketika duduk istirahat. Berarti hanya berdiri empu apa 15 kali aja deh. Sisanya 10 kali semua. Nah, pas ini 75 kali selana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Londo Allahu akbar ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Tambah 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 10 kali. Naik termasuk i'tidal. Naik sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Allahu akbar sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Duduk. Allahu akbar duduk ini dia terus sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Semuanya 10 kali. Mau apa? Semuanya 10 kali kecuali di saat berdiri setelah membaca Al-Fatihah. Wa yukabbiru indaba tidaiha dunal qiyami minha. Letak takbir adalah sesudah bangkit dari sujud kedua dan ketika mulai duduk istirahat, tidak ketika bangkit dari duduk istirahat. Ya. Wa yati biha fi mahalli tasahhudi qablahu. Ketika duduk untuk bertasahud, sebelum membaca tasahud, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, untuk tasahudnya terakhir, karena nanti kan salam lalu gerhana innaka hamidul majid bre. Jadi siaga sebelum. Nah, ini ada berita gini. Ketika duduk untuk tasahud, sebelum membaca
at-tahiyatul mubarakatuh. Sebelum idre baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2. 10 kali begitu baru baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Pas nanti innaka hamidul majid baru assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada juga ketentuannya nih. Kalau tadi di atas tadi dikatakan bahwasanya baca tasbih itu setelah Al-Fatihah. Di sini katakan wa yazuzu yaj'ul khamsata asyara qabla al-qiraati. Wahina izid yakunu asrul istirahati ba'da qira'ah. Boleh juga membaca tasbih selama 15 kali sebelum Al-Fatihah. Boleh sampai salat Id. Pada salat Id kan misalnya Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbiran itu Allah akan ditakbir nanti. Sekali takbir nih. Nah, kalau akhirnya dikatakan boleh juga begitu Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2. Sampai 15 kali baru a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Dan membaca surah seperti biasa setelah Fatihah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak dan seterusnya. Ini sebentar. Apabila ketika i'tidal teringat, i'tidal naik ya, bahwa ia belum membaca tasbih di waktu ruku, teringat pas saat ruku, artinya siaga nanti baca ya, maka ia tidak boleh kembali ruku, artinya tidak baca ruku. Begitu naik tidak baca tasbih dan tidak boleh membaca tasbih tersebut pada i'tidal. Sebab i'tidal adalah rukun yang pendek, akan tetapi bacaan tasbih tersebut dibaca ketika sujud. Itu. Artinya kalau kita sudah terlanjur nih fatah ruku, baca tasbih deh ya. Jangan kembali ruku lagi karena istirahat. Kemudian di saat i'tidal tidak boleh juga baca tasbih. Tidak boleh baca tasbih. Karena nantinya akan denepu i'tidal pada rukun itu. Ini maksudnya gini. Sehingga turun saja sujud, nanti di saat sujud saja baru kita baca tasbih. Ya, itu aja ketentuannya. Nah, ketika ditanyakan apakah ada ayat khusus yang dibaca, tidak ada. Bebas. Mau rakaat pertama wal asri atau tadi alam nasra, rakaat kedua alam tarakai, atau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, bebas. Bebas ayat. Dan di sini disebutkan. Tapi itu saja ketentuannya. Jadi mata ulangi, kita tahu luan upre. Dan bunyi aku niatnya, dan niat saja surat tasbih.
Usalli sunnat tasbih. Dua rakaat ini. Itu apa nih? Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jelas, saat berdiri 15 kali. Sisanya 10 kali semua. Boleh di sini katakan boleh sebelum Fatihah, boleh setelah Al-Fatihah. Ya. Kemudian wa yusannu alla yuhliyal usbu'i minha awis sahri. Disunahkan dalam setiap minggu atau setiap bulan tidak meninggalkan sholat tasbih. Jadi disunahkan kita itu rutinlah, 1 kali 1 minggu ataukah 1 kali dalam 1 bulan. Kalau wati sopo tare sekali pun dalam 1 seumur hidup dan jadi ya. Jadi jumlah keseluruhannya tasbih yang dibaca adalah 75 kali. Ya, bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali di saat berdiri. Kemudian ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk di antara sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Kemudian sebelum berdiri, ini ada sini. Ya, sebelum berdiri juga 10 kali. Sujud kedua, sebelum berdiri baca dulu 10 kali. Atau duduk istirahat. Baru berdiri, ini ada sini. Dan membaca tasbih 10 kali ketika duduk istirahat. Duduk istirahat maksud sebelum berdiri nih. Dan selesai pembahasan kita untuk sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Itu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas sholat sunnah yang pelaksanaannya disunahkan berjamaah. Nah, diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian sholat istisqa, sholat taraweh. Nah, sholat taraweh 20 rakaat ya, sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam gitu. Kalau bukan 20 rakaat bukan sholat taraweh ya. La haula wala quwwata illa billah. Waras yande. Ciwarna anu tambah-tambah nih. Nonton wali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak ada lagi la haula wala quwwata illa billah, ada tambah-tambah tarik itu, Bah. Karena enggak ada yang diajarkan ini. Detiwaran oke. Jelas tambah-tambah sih kan wati sesuka ida ge. Kilo ada tambah tago nih. Biasanya nawara sim dete nanguagu de kita pakai ge boleh juga dete. Ake ketiwaran ini. Sehingga ete pada karabita bre. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 2 gitu. Itu tambah-tambah oleh tambah botol nih. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan kita pada sholat sunnah bagian kedua, yaitu bagian atau sholat sunnah yang pelaksanaannya dilaksanakan secara berjamaah pada pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.